Pemberitaan luar biasa sekali. Ustadz Khalid Basalamah apa ini ceramah di mana-mana, tapi korupsi korupsi juga bahkan disebutkan angkanya, padahal Pak Ustadz tidak melakukan itu, terjebak dalam lingkaran tersebut lah kita bisa bilang ya Pak Ustadz. Karena kan memang pada waktu itu dan kuota haji ini kan memang terjadi korupsi. Tapi misalnya tidak sengaja ikut serta di dalam sana, di framing, terus orang tersebut memframing juga bahwa wah istrinya Pak Ustadz tidak adil. Pak Ustadz tidak adil dengan istri itu, jahatin istri, KDRT, tidak sayang dengan anak kayak gitu. Banyak orang yang terhasut Pak Ustadz. Usaha Pak Ustadz tidak ada izin. Pak Ustadz itu jualnya itu wah dimasuki bumbu-bumbu babi, bahkan dibilang seperti itu Pak Ustadz. Ya, nama kita namanya kalau lagi harum kan harum ya Pak Ustadz ya. Kita ngomong jelek pun wanginya harum. Tapi kalau misalnya memang lagi sentimennya lagi jelek, apapun jadi jelek Pak Ustadz. Dan kita tahu di media sosial zaman sekarang Pak Ustadz, ketika nama Pak Ustadz yang besar lagi jelek, semua orang berlomba-lomba mencari engagement di sana Pak Ustadz. Menambah-nambahkan lagi. Misalnya, usaha atau mobil atau aset Pak Ustadz itu tidak dibeli dengan cara halal misalnya seperti itu. Dan banyak yang termakan berita tersebut Pak Ustadz. Ini terjadi dengan Pak Ustadz. Kita contohkan saja ini terjadi dengan Pak Ustadz. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang harus saya lakukan? Iya Pak Ustadz. Oke. Dan ini posisinya secara hukum Pak Ustadz dipojokkan, nggak bisa keluar. Nama keluarga, ya mungkin kita bisa bayangkan ya betapa ini. Padahal Pak Ustadz sehari-hari selalu baik secara akidah, berusaha memberikan yang terbaik semuanya. Kan dokter lempar ke saya. Sekarang saya balik ke dokter gini. Pada saat lagi ujian ini datang kepada dokter. Apakah istri dokter balik atau mendukung? Maksudnya mendukung. Oke. Apakah karyawan saya mendukung? 100% mendukung saya. So, apa yang harus jadi beban? Sekarang orang-orang terdekat kita semua mendukung kita. Sisi manusiawianya ya. Dan saya yakin juga sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang berakal, yang paham dan cari keadilan, tahu. Gitu kan? Mereka tahu. Jadi nanti akan ada kubu memang orang yang mendukung kebenaran, ada kubu orang yang mendukung keburukan. Jadi kalau saya di posisi itu dok, saya tidak akan menganggap kekuatan yang ada ini adalah sepele. Dan saya menganggap kekuatan inilah rival yang lebih kuat. Tidak, saya tidak menganggap itu. Saya akan menganggap ini adalah sebuah power saya, di mana mereka memberikan support kepada saya. Di atas dari, ini manusia ya, di atas ini ada Allah. Yang Allah ini memang maha adil sifatnya. Dia akan mendukung kebenaran, dia akan melarang kebatilan. Allah punya cara membalik keadaan orang-orang yang jahat ini untuk mereka yang kena hukum. Itu banyak sekali terjadi kasusnya. Itu baik orang muslim atau non-muslim sama kasusnya. Di seluruh dunia seperti itu. Ujung-ujung kisahnya adalah nanti yang benar pasti akan dimenangkan, yang salah pasti akan kebongkar dengan caranya. Gitu kan. Nah tinggal bagaimana kita menjadikan ini sebagai pembelajaran mahal dalam hidup kita. Tadi, kalau kita misalnya lagi diuji seperti ini dok, dan kita tidak ambil sebuah pelajaran besar dalam hidup kita. Misalnya, oh ternyata tidak semua orang bisa dipercaya ya. Oh ternyata dengan berkembang ini kita harus lebih hati-hati menjaga berita, atau kita buat sebuah cuplikan, ya mungkin cuplikan itu bisa jadi, apalah kira-kira momen yang mereka bisa buat untuk itu, kita bisa tutup semuanya. Contoh-contohnya. Itu kan semua bisa. Jadi saya melihat kita bisa menjadikan power kita di sekitar kita ini sebenarnya sebuah power yang besar yang Allah sudah siapkan sebagai perangkat untuk menghadapi ini. Yang sulit itu dok, kalau orang-orang yang di sekitar kita pun istri, meninggalkan anak, kita semuanya. Iya, itu mungkin semua pegawai kita pun mengatakan, oh iya memang benar kok. Mereka juga berikan kesaksian segala macam. Itu mungkin. Tapi di saat misal pun ada pegawai kita yang berkhianat, mereka pindah ke kubu ini, kita lihat apakah pegawai kita semuanya sama? Tentu saja kita temukan tidak. Yang tidak ini kita lihat memang mereka yang jujur. Asal memang dalam posisi kita benar dok. Saya pernah mengalami itu. Saya sangat yakin. Ada pernah keadaan di mana 40% pegawai kita keluar. Karena kena fitnah dengan satu orang yang mengaku-ngaku kalau dia punya saham di perusahaan. Padahal tidak ada sama sekali. Nah contohnya, sehingga banyak pegawai yang termakan fitnah mereka keluar. Tapi saya melihat justru ini cara Allah menyortir orang-orang yang tulus di perusahaan gitu kan. Dan akhirnya datanglah pengganti-pengganti mereka yang jauh lebih baik. Perusahaan tetap bisa berjalan, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua dok, coba gini.
kecilkan permasalahan itu, jangan terlalu dibesarkan. Masalah dalam arti kata gini, tidak ada masalah yang besar kok, Dok. Tidak ada masalah yang besar. Masalah yang besar itu kalau orang masuk ke neraka abadi gitu ya. Betul juga ya. Kalau cuma masalah dunia ini orang ngomong gitu kan. Ketampar banget. Lah ya maksudnya itu masalah kecil gitu loh. Kita kecilkan. Kalau saya kecilkan permasalahan itu. Saya anggap sebuah permasalahan. Ada orang kadang-kadang hanya karena minumannya dingin aja udah cukup jadi masalah besar buat dia. Karena dia biasa membesarkan masalah. Oke. Enggak, kita sebesar apapun masalah kecilkan. Sehingga masalah yang kecil itu jadi kecil. Jadi nggak ada masalah kecil itu sudah tidak terasa lagi. Nah seperti itu kurang lebih. Orang mungkin kalau merasakan sakit, kalau sedikit aja kebentur, aduh sakit, udah 2 hari jadi bahan cerita. Ini jadi masalah. Jadi yang kalau yang besar-besar datang itu jadi masalah buat dia. Tapi orang kalau udah biasa gempa bumi pun bagi dia ya sudah. Ini fenomena alam semua orang kena kok. Ya sudah yang penting saya bagaimana melaluinya. Maka yang lain kecil-kecil ini cuma sakit, kebentur batu jadi kecil buat dia. Nah itu baru orang namanya pejuang, Dok. Dia pejuang hidup, dia bisa melalui karena dia besarkan jiwanya, dia kecilkan permasalahan itu. Bagi saya ini sepele.